underapresiasi biasanya protein, dari kata protos yang utama batu batanya building block di badan kita. Kebermanfaatannya banyak, bukan cuma buat otot, tapi banyak sekali buat secara production of hormonal, buat kulit, buat rambut, buat organ tubuh kita, teman-teman ya. Protein bisa dari hewani dan nabati. Teman-teman bisa berfokus, mungkin kalau masih boleh makan hewani, karena profil amino acid esensial, jadi asam amino esensialnya itu lengkap. Ya, itu sangat baik sekali. Bisa dari daging putih, bisa dari daging merah. Prinsip daripada protein adalah variasi, kombinasi, rotasi. Kalau protein dari nabati, kelebihannya apa? Kelebihannya mudah dicerna oleh badan kita, tidak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi, hanya dengan menggunakan ludah kita, salivary amylase namanya ludah kita, untuk berakting sebagai enzim untuk mencerna. Makanya kenapa salah satu yang populer misalnya tempe, misalnya mungkin kalau masih boleh makan telur ya, putih dan kuningnya, itu juga satu hal yang sangat baik. Jadi tolong prioritas protein penting, karena protein juga membantu supaya kita makannya berkualitas ya. Tapi di sisi lain kita juga cepat kenyang. Bayangin kadang-kadang proteinnya kurang, makanya kenapa kita nggak kenyang-kenyang. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa kenapa sih banyak orang yang sering makan tuh terlalu kebanyakan sampai nggak punya rasa kenyang. Jawabannya adalah pemenuhan proteinnya, kebutuhan seseorang tersebut kadang-kadang sering tidak terpenuhi. Makanya kenapa kita jadi kepengen terus makan terus sampai tercukupi protein, baru dia akan stop. Nah pada saat itu karbonya udah terlalu tinggi. Nah itu yang menjadi tantangan juga ketika kita proteinnya ambil dari nabati. Salah satu tantangannya yaitu adalah ada tendensi kecenderungan untuk kita mengkonsumsikan karbonya kebanyakan, karena rasio, kalau ikan itu kan rasionya 1:1, daging 1:1, ayam 1:1 misalnya. Tapi kalau seandainya misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan itu 1:3 atau 4. Jadi ini rasio antara protein dan energi. Energi itu bisa berupa karbo, bisa berupa lemak. Nah jadi kadang-kadang kalau kita makan tempe, tahu gitu, problemnya adalah kadang-kadang proteinnya tinggi. Misalnya kacang hijau gitu, proteinnya ada, tapi yang lebih tingginya lagi ternyata adalah si karbonya dan lemaknya. Ya, jadi hati-hati di sana.